Hai, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Ada sebuah pertanyaan sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Apa itu? Dulu kita sudah mempelajari bahwa bunyi yang bisa didengar manusia itu adalah rentang 20 sampai 20.000 Hz. Apa yang terjadi dengan telinga kita apabila mendengar bunyi ultrasonik? Mungkin telinga kita biasa saja, atau mungkin aduh, sakit sekali telingaku, aduh. Mungkin seperti itu ekspresinya. Atau barangkali sedikit sakit lah, seperti itu. Nah, kira-kira seperti apa anak-anak? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan video berikut ini. Kita akan belajar tentang indera pendengar, yaitu telinga. Yang pertama, kita akan mengenal bagian-bagian telinga. Apa saja? Bisa kita perhatikan, telinga itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada telinga luar, dalam, dan tengah. Yang akan kita pelajari pertama adalah telinga luar. Ada apa saja? Nah, telinga luar, bagian yang terluar adalah daun telinga, kemudian lubang telinga, dan terakhir adalah liang telinga. Apa fungsi dari masing-masing bagian telinga tersebut? Nah, daun telinga berguna untuk menangkap gelombang suara, sedangkan liang telinga untuk meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. Lubang telinga tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Kemudian, yang kedua adalah telinga tengah. Telinga tengah ada apa saja? Silakan kalian perhatikan. Ada tulang pendengaran. Kemudian ada namanya saluran eustachius. Dan terakhir ada gendang telinga yang berwarna putih. Ini hanya gambar saja yang berwarna putih ya. Nah, apa fungsi dari masing-masing bagian telinga ini? Nah, untuk tulang pendengaran ini sebenarnya terdiri atas 3 tulang, yaitu landasan, martil, dan sanggurdi. Secara umum fungsinya adalah memperkuat getaran ke saluran yang lebih dalam. Jadi bunyi yang datang masuk ke gendang telinga. Nah, gendang telinga ini fungsinya mengubah bunyi menjadi getaran. Kemudian getarannya diperkuat oleh tulang pendengaran. Kemudian saluran eustachius ini dia berfungsi sebagai mengatur keseimbangan tekanan udara. Kemudian yang terakhir adalah telinga dalam. Ada apa saja telinga dalam itu? Nah, jadi bagian-bagian telinga yang tidak terlihat ini masuk pada bagian telinga dalam yang tidak kita ketahui, yang tidak bisa kita lihat. Nah, yang pertama ini adalah 3 saluran setengah lingkaran ya. Ada 3 bentuknya bulat-bulat ya, setengah lingkaran ini sebenarnya. Kemudian ada rumah siput. Kemudian fungsi dari masing-masing bagian telinga itu, 3 saluran setengah lingkaran ini berfungsi menjaga keseimbangan tubuh saat terdengar bunyi. Sedangkan rumah siput ini berfungsi meneruskan getaran ke otak. Nah, sekarang bagaimana cara kerja telinga kita? Oke, yang kedua kita akan belajar cara kerja telinga. Nah, yang pertama bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah daun telinga menangkap gelombang bunyi dari luar diteruskan ke bagian telinga berikutnya. Jadi ketika ini ada bunyi, yang menangkap itu adalah daun telinga ini. Kemudian masuk ke lubang telinga, diteruskan oleh liang telinga. Nah, diterima oleh gendang telinga. Nah, yang kedua, bunyi diubah menjadi getaran. Nah, ini fungsi dari gendang telinga. Jadi ketika ada bunyi, maka gendang telinga ini akan terdengar dengan syarat bunyi itu rentang antara 20 sampai dengan
20.000 Hz. Bagaimana jika ada bunyi yang lebih dari 20.000 Hz? Maka hal tersebut tidak akan menggetarkan gendang telinga kita. Jadi sekali lagi, pada gendang telinga ini bunyi diubah dari gelombang bunyi biasa menjadi getaran, ya. Kemudian yang ketiga, getaran tersebut diteruskan dan diperkuat di bagian telinga dalam. Nah, tadi yang berfungsi memperkuat getaran itu adalah ini, ya. Setelah itu yang keempat, getaran akan diteruskan ke otak sehingga akan memproses getaran tersebut menjadi bunyi yang kita dengar. Jadi alurnya ini yang pertama, kedua, ya, sekali lagi ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, jadi dari tulang atau rumah siput ini yang berfungsi meneruskan ke otak, ya. Di otak diolah menjadi suara yang mampu kita dengar. Baik, itu tentang indera pendengar dan cara bagaimana kita bisa mendengarkan bunyi. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ketika ada bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz atau frekuensi tinggi, yang terjadi dengan telinga kita adalah baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa, ya. Tidak akan terasa sakit, santai saja. Mengapa? Jelas, faktanya kita tahu bahwa kelelawar tidurnya kapan? Ya, kelelawar itu tidurnya siang hari. Dia beraksi ketika malam hari. Malam hari mencari makan mengeluarkan bunyi ultrasonik. Nah, setiap malam adakah yang mendengar bunyi kelelawar mengeluarkan bunyi ultrasoniknya ketika mencari makan? Tidak kan? Mungkin setiap malam kita tidak akan pernah bisa tidur jika mendengar bunyi kelelawar yang mencari makan menggunakan bunyi ultrasonik. Nah, oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak mampu mendengarkan bunyi yang lebih dari 20.000 Hz frekuensinya, ya. Ini sesuatu yang wajib kita syukuri. Baik, itu pembelajaran hari ini. Semoga tetap semangat belajar dan saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.